Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Gingkong, yakni beliau Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alamullah SHMM. Yang saya muliakan Rektor Universitas Zainul Hasan Gingkong, yakni beliau Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya muliakan dosen pengampu, yakni beliau Al-Ustadz Muhammad Abdul Rahman SEMM. Langsung saja saya akan mempresentasikan sistem ekonomi alternatif ekonomi makro Islam. Pembahasan materi yaitu ada 6. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Yang kedua, sejarah tentang sistem ekonomi syariah. Yang ketiga itu manfaat negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Yang keempat, dasar-dasar ekonomi syariah. Yang kelima, ciri-ciri ekonomi syariah. Yang keenam, prinsip sistem ekonomi syariah. Langsung saja. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah, sistem ekonomi Islam yang menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus ajaran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasikan dalam etika dan moral syariah Islam. Yang kedua yaitu sejarah tentang sistem ekonomi syariah. Sejarah tentang sistem ekonomi syariah dengan menghancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi. Kapitalisme membawa akibat negatif dan lebih memburuk karena banyak negara yang bertambah miskin dan negara kaya yang berjumlahnya relatif sedikit semakin kaya dengan lainnya. Yang ketiga, manfaat negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Manfaat dari sistem ekonomi syariah yaitu sistem ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan atau kebersamaan, menghapus kemiskinan, mendapatkan keadilan. Konsep ekonomi syariah selalu mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan yang membuat sistem ini tumbuh sesat. Perekonomian kalangan menggunakan sistem ekonomi syariah ini masih dipandang sebelah mata di Indonesia. 1. Alternatif untuk keluar dari masalah krisis global. Yang keempat, dasar-dasar ekonomi syariah. Dasar-dasar ekonomi syariah yaitu ada 7. Yang pertama, konsumsi. Konsumsi dasar adalah sebagai fundamental dari semua ekonomi, termasuk mereka yang mengikuti Islam. Orang-orang memiliki kebutuhan dan bisnis yang ada untuk memenuhi baik melalui barang atau jasa. Yang kedua, layanan pemerintah. Pemerintah berfungsi untuk mencegah aktivitas yang dianggap non-Islam seperti pasar gelap,
pasar gelap atau perjudian, penyelundupan, penyelundupan, dan kegiatan serupa selain itu. Yang ketiga, tanpa bunga. Ekonomi negara Islam harus berjalan tanpa bunga, yang berarti bahwa sistem ekonomi keuangan tidak menggunakan bunga sebagai bagian dari prosedur perpinjaman ketika menjalankan bank dan lembaga keuangan. Yang keempat, properti pribadi. Ini properti pribadi didorong atau meskipun properti itu sendiri tidak dapat digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum. Pembayaran zakat untuk kepemilikan properti adalah wajib. Yang kelima, produksi. Produksi itu seperti halnya sistem kapitalistik atau produksi menggunakan elemen penting karena tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keenam, kekayaan. Kekayaan itu tidak dapat berkecil hati. Meskipun itu termasuk pembayaran zakat, perlu dicetak bahwa pembelian barang yang mewah juga tidak dianjurkan. Jadi fokus kekayaan lebih sesuai dengan yang garis kebaikan yang lebih besar dari keluarga. Yang ketujuh, zakat. Zakat ini adalah sumber utama bagi stabilitas masyarakat miskin. Di masyarakat Islam ini dianggap sebagai jenis ibadah di mana sebagai kekayaan yang dikumpulkan dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin setiap tahun atau diberikan kepada santunan anak yatim. Ini juga memberikan dukungan kepada negara yang mengurangi jumlah orang yang membutuhkan. Yang kelima itu ciri-ciri ekonomi syariah. Ciri-ciri ekonomi syariah itu ada 7 macam juga. Yang pertama, ekonomi rabbani. Ekonomi rabbani diambil dari kata Rabb yang berarti Tuhan. Sifat ini diantaranya adalah sumber landasan ekonomi syariah berasal dari Tuhan dan juga peranan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kondisi pasar, serta tujuan dari sistem ini adalah mendapatkan ridha ilahi dari Tuhan. Yang kedua, ekonomi syariah terkait dengan hakikat syariah dan hakikat. Ekonomi ini adalah salah satu dari ajaran Islam sehingga dalam sistem perekonomiannya tidak bisa dilepaskan dari akidah atau syariah dan akhlak. Sehingga ketika unsur tersebut menjadi landasan pada sistem perekonomian Islam. Yang ketiga itu ekonomi insani atau hilaf. Ekonomi insaniah adalah salah satu ciri-ciri ekonomi syariah pada sistem ekonomi dengan paham naturalis. Seseorang akan menitik beratnya fokusnya pada sumber daya alam sehingga menganggap hal terpenting pada sistem ekonomi adalah kepemilikan sumber daya alam yang melimpah. Yang keempat itu ekonomi watasan. Ekonomi watasan itu moderat atau seimbang.
Keseimbangan atau nilai ideal adalah hal yang diutamakan dalam perekonomian Islam. Yang kelima itu ekonomi, kerjasama, dan keadilan. Islam mendorong seseorang untuk bersariat atau bekerja sama agar mencapainya. Tujuan kemakmuran bisa mencapai dengan lebih mungkin. Yang keenam itu ekonomi berpengawasan ganda. Dalam ketika ekonomi konvensional, jalannya perekonomian diawasi, regulasi, dan di aparatur negara. Yang ketujuh itu ekonomi hasil kombinasi hukum, paten, dan yang dapat dirubah. Hukum dasar ekonomi Islam berasal dari firman Ilahi dan hal ini tidak dapat dirubah. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, banyak jenis transaksi yang tidak didapati pada zaman Rasulullah SAW. Yang terakhir itu nomor 6. Prinsip sistem ekonomi syariah. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ekonomi syariah berbeda dengan prinsip-prinsip agama lain. Ya, dalam ekonomi syariah semua orang tanpa terkecuali boleh berusaha dan meraih apa yang diinginkan serta menikmati hasil usahanya dan memberikan sebagai kecil dari apa yang mereka dapat kepada orang lain dalam bentuk harta, baik barang atau uang atau yang tentunya halal. Pada dasarnya dalam agama Islam, perilaku dan tingkah laku mengalah pada pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materi ataupun non materi, yang baik dan halal, serta sebagaimana mengelola sumber daya yang ada yang dengan baik dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah perkataan dari awal sampai akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.